Oke Jan, jadi kemarin rame banget di video TikTok gua tentang motor ini nih. Nah, ini videonya nih. Kacau. Yang mana? Apa lelah? Ini lelah ini dia. Lah. Kacau. Ini tangan juga masuk ini. Di situ tuh banyak petang komen, kronologinya kenapa bang? Terus, wah tuh motor pasti strukan tuh motor bor apaan tuh? Ya banyak yang bilang motor strukan lah apalah. Gue juga awalnya mikir ini motor nih strukan, bore up. Ya gue mikir strukan lah gitu. Karena kan umum yang terjadi itu kalau crankcase sampai pecah kayak gini, biasanya tuh motor strukan, salah hitung atau apa, jadi pecah gini ada tuh. Nabrak itulah si seher ke ke TMA atau ke TMB, nabrak sampai terjadi stang serep putus, terus sampai pecah gini crankcase. Biasanya kayak gitu. Itu kalau terjadi di motor strukan. Cuma masalahnya ini motor standar ting gitu, nggak bore up, nggak strukan, nggak porting, nggak main cam, nggak main apa lah. CVT aja dia standar ting dia. Datang ke sini keadaan begini ya, gue emang belum pernah dibongkar sama sekali sama orangnya gitu. Cuma dia juga bingung kenapa motor sampai kayak gini. Katanya tuh kejadiannya dipakai lagi sekitar 40-50 kpj, lagi jalan santai lah. Tiba-tiba ya udah begini, tiba-tiba gitu sampai stang serep tuh keluar di sini nih. Stang serep keluar di sini, nyangkut di ban. Ini bannya sampai kemakan gini nih. Kena stang seher. Waktu gue belum belas semua, gue masih cari tahu penyakitnya apa gitu. Kok bisa motor standar ting sampai pecah kayak gini gitu. Nah, cuma gue udah prediksiin penyebabnya ini apa. Cuma sebelum gue jelasin penyebabnya, umumnya itu biasanya motor kayak gini sampai pecah kayak gini itu biasanya pertama oli itu kering itu si sehernya macet. Misalnya lagi top speed, posisi oli kering, sehernya macet, atau biasanya disebut anak-anak motor biasa disebut tuh gancet. Sehernya gancet di blok seher. Tapi ini sehernya ya, sehernya tuh nggak gancet sama sekali, nggak baret sama sekali. Ini kalau ini pecah memang karena stang seher, kena gompal-gompalannya jadi pecah juga dia tuh. Tapi dibilang baret enggak, gancet enggak. Pas dibuka pun seher mulus-mulus aja, nggak seret, nggak macet lah pokoknya lah gitu. Cuma ini gompal di sini nih. Ini kena klep. Dia nabrak klep. Jadi klep in yang satu juga bengkok dia karena nabrak ini nih. Gitu. Itu oli penyebab pertama. Tapi ini bukan kena seher macet gitu, karena oli enggak. Oli aman. Dan orangnya juga rutin ganti oli. Pokoknya aman lah gitu. Terus penyebab kedua biasanya itu karena water hammer. Water hammer itu misalnya dia kena banjir, terus air masuk ke dalam blok mesin, kena tekanan kompresi yang isinya tuh air semua. Tapi biasanya nggak sampai putus kayak gini. Stang seher biasanya nggak sampai putus kayak gini kalau water hammer biasanya sih. Soalnya gue pernah ngalamin customer gue datang ke sini juga, tapi motor NMAX itu datang dia water hammer, motor stang seher nggak sampai putus gini, cuma bengkok doang, ketekuk gitu. Kayak ketekuk ya, karena tekanan kompresi lah gitu. Yang ditekan bukan kompresi tapi air. Itu kalau water hammer gitu. Tapi biasanya nggak sampai putus kayak gini gitu. Ya pokoknya gue pernah bongkar NMAX water hammer nggak sampai putus kayak gini, cuma stang seher melengkung gitu, bengkok gitu. Tapi ini nggak water hammer, oli normal, water hammer yang enggak gitu. Terus penyebabnya apa? Posisi pas gue bongkar bagian sini magnet ini posisinya tuh pada nggak kenceng gitu. Si magnetnya kendor, bautnya nggak kendor banget sih, cuma kurang kenceng lah gitu. Gue bukanya empuk gitu bautnya, enteng-enteng semua bagian sini. Gue tanya, lu motor pernah bongkar? Katanya nggak pernah bongkar sama sekali. Katanya yang pernah dibongkar cuma bagian sini. Kalau bagian blockhead nggak pernah dibongkar, apalagi belah crankcase katanya nggak pernah. Gue tanya, lu bongkar magnet ngapain? Katanya tuh bongkar magnet itu karena ada yang rembes di sini. Nah itu biasalah, itu biasanya seal karkas yang sebelah kanan kan vario ada nih seal-sealnya sini nih, kanan kiri ada sealnya, dan yang bocor sebelah sini. Katanya gue nggak tahu di bengkel mana, bongkar di bengkel itu
dia ganti seal doang gitu. Nah setelah kejadian itu, setelah dia ganti seal, beberapa hari kemudian ya terjadilah motor seperti ini gitu. Nah gue cari tahu lagi, gue teliti satu-satu, gue liatin, ternyata ini si kerkasnya atau spi magnetnya nih, tuh. Ini kemakan kayak gini nih, tuh. Kelihatan nggak? Dia geser gitu. Jadi gue prediksi penyebabnya ada di sini. Kenapa cuma gara-gara gini bisa sampai pecah gini, si crankcase pecah, si stang serep putus? Kenapa? Cuma gara-gara ini gitu. Jadi gini, ini tuh kan buat posisi si top magnetnya ya, buat top magnetnya. Jadi posisi magnetnya udah nggak sejajar gitu. Dia tuh udah geser. Sorry videonya tadi kepotong, soalnya tadi gue ada kerjaan, jadi gue harus kerja dulu. Dan ini gue lanjut lagi videonya soal kenapa si crankcase ini bisa sampai pecah kayak gini nih, gitu. Entah ini memang digeser sebelumnya, terus makin kemakan, kan bisa nih, ini bisa digerinda sedikit, bangsa ya 0, sekian mili atau 1 mili, nanti magnetnya kegeser. Fungsinya untuk majuin pengapian gitu. Tapi kalau injeksi sih nggak perlu sih kalau menurut gue mah ya. Nah kalau ini entah mekaniknya yang majuin atau waktu dia ganti seal terus masang magnet, mungkin masangnya kurang pas, terus dipaksa dikencengin gitu, akhirnya kemakan kayak gini. Pasti tetap hidup motor, mungkin baru cuma sedikit doang gitu kemakannya. Nah makin lama dipakai semakin jeber nih, karena tuh lihat tuh ke kanan gitu, dia tuh keluar dari jalurnya gitu tuh. Nah posisi magnetnya jadi bener-bener geser dengan sangat jauh gitu. Jadi pengapian ini bener-bener geser. Jadi si CKP ngasih sinyal ke ECU, busi meledak sebelum waktunya gitu. Busi mengeluarkan api sebelum waktunya. Jadi fungsi CKP itu juga bukan cuma untuk double starter ya. Dia juga untuk ngasih sinyal ke ECU nanti ngasih sinyal ke coil, ke busi, untuk busi mengeluarkan api gitu. Jadi posisi saya mau naik ke atas, harusnya pas posisi TMA si busi baru meledak, baru mengeluarkan api. Busi ini meledak sebelum waktunya gitu. Waktu si stang share mau naik ke atas, businya udah meledak duluan, jadi dia udah kedorong lagi. Si stang share nggak kuat gitu. Jadi kurang lebih penyebabnya sih prediksi gue itu gitu. Ini kegeser, jadi timing pengapiannya geser gitu. Nah jadi buat kalian buka-buka magnet gitu, coba cek lagi untuk apa lubang magnetnya pas dengan si spi magnetnya ini nih, pastiin lagi gitu, biar nggak kejadian kayak gini. Soalnya ini motor bener-bener standar ting-ting gitu. CPT pun dia masih standar, pokoknya datang ke gue ya memang bener-bener standar. ECU pun standar, nggak di remap, nggak dipakai jukin atau apalah, nggak diapa-apain lah, pokoknya masih standar semua. Gue juga bingung kok bisa di mesin standar begini. Ya feeling gue, prediksi gue, penyebabnya memang ini, cuma perkara ini. Karena dia bilang ya memang motor cuma pernah dibongkar ganti seal magnet doang, seal crankcase sebelah kanan dibuka, ganti seal, ya mungkin masangnya kurang pas apa gimana jadi begini gitu. Oke deh, kurang lebih kayak gitu. Jadi buat kalian yang nanya-nanya tuh di TikTok gua rame, wah ini remapan ini gara-gara limiter nih, edge-nya di remap nih, limiternya dinaikin. Wah strukan nih, wah di bor apa nih? Enggak ya, intinya bukan dari situ. Terus standar ting-ting, dan prediksi gue penyebabnya karena ini gitu. Oke, thanks buat kalian yang udah nonton, semoga buat jadi pelajaran aja. Thank you.